Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita bersama-sama merenungkan sabdanya yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang bersyukur karena Engkau selalu mau membimbing dan memelihara kami. Tuntunlah hari ini untuk kami bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Di dalam kehidupan kita selalu ada perbedaan ketika kita hidup bersama-sama. Bagaimanakah kita dapat hidup damai sejahtera jika kita mempertahankan kedudukan sendiri yang kita pandang lebih baik di tengah realitas perbedaan? Yang akan munculkan adalah arogansi, perpecahan, kekerasan, dan kehancuran. Nah, sahabat, itulah sebabnya bagaimana kita dapat hidup di tengah perbedaan, yakni dengan cara saling mengasihi. Ini adalah sebuah panggilan yang melekat di dalam diri semua orang-orang Kristen. Sering kita dikuasai oleh keberpihakan kepada mereka yang sama dengan kita. Mungkin menurut kita akan mudah jika semua orang adalah orang yang sama dengan kita. Padahal coba bayangkan ya, jika benar kemudian kita menjadi orang yang sama seperti yang kita pikirkan, apakah tak mungkin terjadi lagi perbedaan di antara kita? Jika misalnya adat istiadat kita sama semua, mungkin kita kemudian akan berbeda cara berpikirnya. Jika cara berpikir kita semua sama, mungkin kemudian akan muncul perbedaan kepentingan dan lain-lain. Pokoknya sahabat Kristus, ingatlah, perbedaan itu adalah suatu hal yang memang harus diterima ada di antara kita manusia, bahkan di antara seluruh makhluk ciptaan, kan? Nah, sahabat Kristus, kita diingatkan hari ini agar kita melihat hati Allah Bapa yang tercermin dalam apa yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus, yakni agar kita hidup saling mengasihi. Sahabat, kasih adalah alat yang akan membuat setiap orang untuk hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah realitas perbedaan yang ada. Mengasihi itu adalah dasar
nilai yang diterapkan satu kepada yang lain yang akan menimbulkan bahkan mengembangkan empati, pengampunan, dan kerja sama dalam perbedaan. Kasih membuat seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk merasakan segala keadaan yang berbeda yang dialami, dipakai mungkin oleh mereka yang lain. Menjadi tak mudah menuntut, menghakimi, bahkan mencelakai sesamanya. Sahabat Kristus, kasih membuat kita mampu menerima mereka seperti keadaan mereka. Sama seperti kita bersyukur karena kita diterima sebagaimana adanya kita. Kasih juga menumbuhkan kehidupan bersama ke arah yang baik, yang lebih baik. Kasih menumbuhkan kehidupan bersama dan memampukan pengampunan karena perbedaan-perbedaan itu. Bukankah kita tak bijak ya jika menghukum seseorang karena ia memiliki cara berpikir, kata-kata yang menjadi kebiasaan atau karena kondisi dirinya dan lain-lain yang berbeda dengan kita. Kecuali tentu jika itu adalah tindakan kejam dan kejahatan. Apa yang telah membuat Allah Bapa dipermuliakan di dalam anaknya? Karena sang anak telah menunjukkan cinta kasihnya yang tidak terhingga kepada kita. Dia tidak memandang kesetaraan itu sehingga turun ke dalam dunia, menerima dan menebus dosa kita. Jadi sahabat, perbuatan kasih kita di tengah-tengah perbedaan, kasih yang tanpa syarat kesamaan, adalah kasih karena kita mau memuliakan Allah dalam anaknya Yesus Kristus. Demikianlah kita mengikuti kehendak Allah Bapa dengan meneladani dan mengikuti kasih Kristus yang tanpa syarat kepada kita yang jauh berbeda dari Dia. Sahabat, apakah sekarang sahabat berpikir, saya tidak mungkin sanggup melakukan kasih tanpa syarat seperti yang dilakukan Kristus? Maka sekarang saran saya adalah kasih seperti itu bukan untuk dipikirkan saja, melainkan pertama dan seterusnya untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Jadi terus lakukan saja atau mulai lakukan. Kita tahu bahwa Tuhan Allah melindungi kita. Dia menolong kita dan Dia menyempurnakan kita yang terus-menerus mau hidup dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang seringkali dikuasai oleh keinginan diri sendiri dan pemenangan diri sendiri karena merasa paling hebat, paling benar. Tetapi Tuhan, biarlah hari ini kami diingatkan untuk terus dan tetap mengasihi siapapun di hadapan kami dengan keadaan dan kondisi mereka, dan mau berusaha untuk berkembang, tumbuh bersama-sama. Tuhan, tolonglah, bimbinglah kami, peliharalah kami, berikan hikmat dan kekuatan. Karena kami mohon semua ini di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, cermin dan sumber kasih kami, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Ingat, Tuhan mengasihi sahabat semua.